Ekonomi kreatif terus alami pertumbuhan yang signifikan. Ya, subsektor kuliner diketahui menyumbang kontribusi cukup besar yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif di tanah air terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat bahwa ekonomi kreatif Indonesia terhadap produk domestik bruto berada di posisi 3 besar dunia setelah Amerika Serikat dengan industri Hollywood dan Korea dengan K-pop. Prestasi ini tentu tidak lahir dalam proses instan, melainkan hasil jerih payah seluruh pelaku industri ekonomi kreatif sejak tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Indonesia pun dianggap sebagai pelopor revolusi industri kreatif dunia karena terbukti mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari laporan Opus Ekonomi Kreatif 2020, subsektor ekonomi kreatif pada PDB nasional berkontribusi hingga 1.211 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 dan 2018 yaitu 1.000 triliun dan 1.105 triliun rupiah. Ekonomi kreatif subsektor kuliner merupakan kegiatan mempersiapkan, mengolah dan menyajikan makanan dan minuman dengan melibatkan kreativitas, tradisi, estetika dan kearifan lokal sebagai elemen utama. Subsektor kuliner diketahui menyumbang kontribusi cukup besar yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam pengembangan industri kuliner, pihak Kemenparekraf juga berperan dalam pendampingan dan penyediaan fasilitas seperti pelatihan bisnis, akses permodalan, hingga mempromosikan kuliner lokal ke pasar domestik dan internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, ketika bicara soal potensi dari subsektor dari ekonomi kreatif yaitu adalah kuliner, sangat-sangat besar marketnya gitu, itu kemudian disadari oleh banyak calon-calon entrepreneur untuk kemudian terjun ke industri kuliner. Nah, untuk membahas mengenai sebetulnya bagaimana melahirkan entrepreneur kuliner lewat platform EduTech, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Rex Marindo. Beliau adalah CEO Foodies, inilah the first F&B EduTech in Indonesia. Halo Mas Rex. Halo Mas Riki. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu ya Mas Rex ya. Ini kalau kita lihat nih appetite ataupun mungkin selera dari calon entrepreneur ataupun minat calon entrepreneur untuk bisa terjun ke bisnis kuliner yang dibaca oleh Foodies itu seperti apa sih Mas Rex? Oke, kalau kita lihat sih saat ini ya, khususnya sejak mulai pandemik juga ya, pertumbuhan teman-teman terhadap minat industri kuliner ini luar biasa meningkat ya, karena mungkin industri kuliner ini juga jadi satu solusi ya, Mas Wiki ya. Jadi untuk kemudian teman-teman punya solusi menjalankan mencari income-nya gitu. Jadi kita punya berbagai program yang memperlihatkan minat ini sangat besar. Contoh misalnya kita meluncurkan program untuk sekolah bisnis kuliner gitu ya, kemudian juga kuliner usia muda yang ini pesertanya itu bisa sampai puluhan ribu ya, bahkan lebih dari 30.000 ya, mengikuti untuk teman-teman yang baru awal ini mau belajar. Nah, jadi di sini kita ngelihat ini perkembangan yang luar biasa besar ya, dan ini juga salah satu hal yang menarik tentunya karena kontribusi kuliner ini sangat besar terhadap perekonomian gitu, dan juga menjadi solusi untuk teman-teman kemudian mencari income ya melalui bisnis kuliner ini. Oke, tapi mungkin dari minat masyarakatnya sendiri cukup besar, cukup tinggi, tapi mungkin masih ada kendala yang dihadapi gitu ya. Nah, menurut Mas Rex sendiri, ini kendala terbesar yang ditemui ketika calon entrepreneur ini ingin terjun ke sektor kuliner tuh apa sih? Sebenarnya ada 5 hal ya yang menjadi tantangan lah. Mungkin kalau dibilang kendala lebih enak bahasan tantangan gitu ya. Okay. Yang pertama itu knowledge, ilmu. Jadi banyak sekali teman-teman ini yang ketika masuk ke dalam industri kuliner ini tidak dilengkapi dengan ilmu yang tepat gitu ya. Contoh tahap awal tentang product market fit, branding, sosial media, konten. Kemudian nanti mereka scale untuk ilmu-ilmu baru lagi supply chain dan operasional. Nah ini kendala utama yang ini juga menjadi solusi Foodies tentunya. Yang kedua itu mindset, Mbak. Jadi banyak sekali yang berpikir bahwa kalau udah masuk kuliner udah pasti gampang dan cepat sukses gitu. Nah, nggak begitu bisnis ya. Jadi bisnis ini butuh waktu, ya butuh konsistensi, butuh keringat untuk kemudian kita bisa sukses juga di dalamnya.
Yang ketiga networking. Nah, ini juga penting nih ya untuk terkonek dengan government, terkonek dengan investor seperti itu sehingga membuat kita akan lebih mudah menjalankan bisnis. Yang keempat funding. Nah, ini juga masalah nih teman-teman ya. Jadi permodalan ini akan jadi problem juga sebetulnya, kendala ya. Tapi sudah banyak solusinya tentunya saat ini. Dan terakhir soal legal dan regulation. Jadi banyak juga teman-teman ini yang punya kendala, tidak tahu bagaimana aturan-aturan, aspek-aspek hukum dan regulasi di dalam menjalankan bisnis kuliner, gitu Pak. Oke, Jadi tapi nggak sesimpel itu ya kalau mau mulai bisnis kuliner ya. Oke, jadi mindset apa sih Mas Rex yang harus diterapkan oleh calon entrepreneur itu ketika ingin terjun ke bisnis kuliner? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang kompleks banget juga enggak ya, karena besok juga kita bisa bikin pecel lele, tapi paralel maksudnya kita mau belajar, itu yang kunci penting. Jadi kalau bicara karakteristik seperti apa, nah ini yang pertama nih teman-teman punya karakteristik bahwa kita mau terus belajar. Nah ini kunci penting nih, ya. Jadi belajar untuk menjalankan bisnis yang baik itu seperti apa. Yang kedua juga inovatif di zaman seperti sekarang nih, wah luar biasa ya. Inovasinya akan jadi kunci ya. Jadi produk-produk yang sederhana ya bisa diangkat menjadi bisnis yang nilainya ratusan bahkan miliaran ya. Kemudian juga hardworking. Nah ini penting banget nih ya. Jadi nggak ada cerita santai-santai kalau bisnis kuliner ya, bangun pagi, pulang paling malam, apalagi tahap awal untuk kita dapat dulu feel-nya ya, untuk dapat dulu wah ini nih how to-nya. Yang keempat, tidak cepat menyerah. Ini juga penting ya. Jadi tadi ya soal mindset, dan terakhir yakin bahwa ini kita akan ada potensi dan peluang untuk sukses. Tinggal habisin aja jatah gagalnya seperti apa gitu. Gitu Pak. Oke, kalau itu kan dari sisi entrepreneurnya gitu ya, dari sisi pengusahanya. Tapi kalau karakteristik spesifik dari bisnis kuliner ini yang perlu diketahui oleh calon entrepreneur tuh apa sih, Mas Rex? Ya, sebetulnya kalau bicara karakteristik ya bisnis kuliner ini, jadi kalau bisnis kuliner ini kan sesuatu yang terus berkembang ya. Nah, jadi poin penting ketika kita masuk ke dalam industri kuliner bahwa kita harus mau terus melakukan inovasi-inovasi untuk relevan di market. Ya, jadi contoh ayam tuh berkembangnya luar biasa. Ya, dari yang standar-standar, kemudian ada yang digeprek, ada yang kemudian di steam, ada yang kemudian dijadiin macam-macam flow-nya. Nah, jadi kita ngelihat itu yang pertama ya, bahwa ini sesuatu yang terus berkembang, jadi kita harus stay relevan. Ya, yang kedua, kita juga harus melihat bahwa perubahan karakteristik dari sisi konsumen. Konsumen ini berubah. Ya, contoh cara kita berkomunikasi. Kita melakukan small research ya di Foodies, bahwa dari 10 yang viral itu berasal 9 dari TikTok. Ya, komunikasinya. Nah, artinya ada pergeseran nih. Ya, pergeseran di mana ini loh media habitnya customer, sehingga teman-teman juga harus relevan dengan hal tersebut. Ya, jadi udah nggak bisa menggunakan cara-cara lama. Ya, nah terakhir yang ketiga adalah sisi kompetitor. Nah ini juga harus diperhatikan nih, karena banyak terobosan baru yang muncul. Ya, kita lihat sekarang munculnya cloud kitchen katakanlah, yang mungkin 3-4 tahun lalu terminologi ini masih belum umum. Tapi sekarang ya ini cloud kitchen ini investable sekali. Ya, sampai ratusan miliar sudah diinvest ya dengan beberapa brand seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini harus diperhatikan secara karakteristik industrinya, Mas Ricky. Oke, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ataupun mungkin point of view yang sekarang kemudian masih terjadi adalah bisnis kuliner aja, soalnya punya sustainability yang panjang. Tapi banyak juga toh ternyata restoran-restoran yang juga bisnisnya tutup gitu ya. Mas Rex menyambung apa yang tadi saya sempat tanyakan, bagaimana sebetulnya Anda melihat proyeksi sustainability ataupun mungkin keberlanjutan dari bisnis kuliner ini? Karena banyak yang bilang kalau sektor konsumsi itu adalah salah satu sektor yang kayaknya memiliki ketahanan yang luar biasa lah, mau masa itu pandemi, krisis dan lain sebagainya tetap aja lanjut. Tapi buktinya juga banyak yang kemudian tutup. Nah, apa sih resepnya supaya kemudian bisnis kuliner ini punya sustainability yang panjang lah? Ya, sebetulnya menariknya ya Mas ya, kalau kita lihat industri kuliner ini tentu industri yang nggak akan pernah mati ya, akan terus tumbuh ya, karena orang itu pasti makan gitu ya. Terlepas banyak yang buka tutup. Nah, ini masalah sustainability.
Ya, jadi masalah strategi bisnis, pengembangannya seperti apa dan bisa sustainnya seperti apa. Jadi, tapi kalau bicara potensial ya, kalau kita lihat dari data ya, dari Compound Annual Growth Rate ya, CAGR, itu peningkatan sampai 2024 itu hampir 6% dari total industrinya. Artinya kalau saat ini market value-nya itu 513 triliun, ada yang juga memprediksi lebih besar ya. Di 2024 ya potensinya ini udah di atas 1000 triliun. Jadi pertumbuhannya industri kuliner ini luar biasa ya, dan menarik sekali. Dan juga dari sektor ekrab juga sama ya, ini kan industri nomor 1. So ini potensi yang akan terus berkembang ya, tapi memang PR-nya untuk bisa sustain. Nah, ini PR yang sangat besar ya. Dimana kita melihat bahwa, nah di sini kita melihat fungsi bahwa, wah ini butuh sekali nih edukasi ya di industri ini, sehingga nanti banyak brand-brand lokal ya yang bisa berkembang, berkuat di lokal, ataupun dia bisa expand secara nasional, tapi kuncinya bisa sustain. Jadi ini interesting, pasarnya sangat besar sekali, gitu Mas. Oke. Jadi terkait dengan pertumbuhan industri kuliner, kedepannya juga marketnya dilihat masih cukup bagus gitu ya. Tapi sejauh ini kan semakin banyak nih para pelaku usaha atau calon pelaku usaha lah yang ingin terjun ke dunia kuliner, karena mungkin dianggap gampang gitu ya. Setiap orang butuh makanan, butuh minuman. Nah, sektor apa sih Mas Rex yang paling diminati gitu oleh calon pelaku usaha atau calon entrepreneur itu di industri kuliner sendiri? Ya, jadi benar tuh Mbak. Jadi kadang-kadang kalau orang mikirnya, wah masuknya gampang. Emang benar buka kulinernya sih gampang ya. Tapi nanti jualannya yang susah gitu ya. Terus kemudian berkembangnya juga susah. Makanya itu butuh ilmu. Tapi kalau kita bicara sektor ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini yang paling, kita bagi dulu sektor ini ke 5 sektor yang saya lihat ya. Jadi yang pertama adalah full service restoran. Nah ini sektor terbesar saat ini. Jadi contoh ya seafood, makanan Sunda, nasi Padang dan lain-lain. Nah ini masuk ke full service restoran. Jadi memang butuh serve ya. Dan ini industri yang terbesar saat ini. Ini lebih dari 50% tuh kontribusinya di sini. Yang kedua quick service restoran ya. Jadi fast food lah. Ini yang kedua yang cukup besar. Nah, yang menarik adalah berkembangnya tea and coffee ya outlet. Karena ini cagarnya ya, compound annual growth rate-nya itu sampai 2024 itu diprediksi di atas 10%. Jadi nggak aneh, sekarang itu banyak sekali coffee shop atau tea shop yang muncul ya dengan hidden gem, dengan apapun itulah istilahnya gitu. Yang keempat itu cloud kitchen. Ini menarik nih, cloud kitchen juga satu industri yang tumbuh luar biasa, diinvest dalam jumlah yang cukup luar biasa juga ya. Ada yang 188 miliar, ada yang 170 sekian miliar, ada yang 50 miliar, itu ya brand-brand cloud kitchen. Dan terakhir informal sektor. Nah informal sektor ini ya contoh pecel lele ya di pinggir jalan. Nah kalau kita melihat minat yang kelihatan ya kalau di sosial media ya kebanyakan tentu tea dan coffee shop ya, jadi banyak banget. Kemudian juga kafe-kafe dan restoran. Jadi tapi nggak salah sih karena itulah memang industrinya yang akan terus berkembang ya sesuai diprediksi sampai 2024 itu peningkatannya sangat luar biasa. Nah, jadi ini teman-teman ngelihat-lihat aja nih market yang mana ya yang paling cocok gitu ya. Dan nggak salah juga kalau misalnya coffee shop karena memang ini growth-nya masih panjang seperti itu. Oke. Mungkin kalau dilihat dari karakteristik bisnisnya mungkin cenderung bunda, tapi jualannya yang susah. Tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rex. Oke, Mas Rex, apa yang diajarin di Foodies untuk calon entrepreneur di industri kuliner gitu, dan bagaimana sebetulnya dari Foodies sendiri mengukur materi-materi yang kemudian disampaikan ini menjadi sebuah materi yang dibutuhkan dan punya tingkat efektivitas yang tinggi lah. Jadi kalau kita di Foodies kebetulan kita basicnya background kita juga orang-orang kuliner dulunya 2013 sampai kemudian di 2019 itu saya melihat bahwa saya sepertinya terpanggil untuk masuk ke industri F&B education ya karena belum ada yang fokus di situ gitu. Nah jadi
kita memang mendevelop kurikulum ya, sistem belajar itu betul-betul dari nol, karena dulu saya juga mulai bisnis itu dari nol, dari jualan di Car Free Day ya, sambal botol seperti itu, sampai akhirnya membangun ratusan cabang seperti itu. Jadi ini kurikulum yang kita develop berdasarkan ya pengalaman, kemudian kita combine juga dengan studi-studi case terbaru dan juga ilmu-ilmu yang memang relatif theoretical kita masukkan juga, sehingga ini lengkap. Jadi kombinasi antara praktisi dan edukator di situ gitu. Nah, kita nge-trackingnya sebetulnya ada beberapa. Jadi kita punya kelas itu ada yang bentuknya e-course satu kelas. Jadi kita ngelihat lebih, kita tracking, wah ini udah sampai mana nih, kita ajak ngobrol, kita survei kembali. Tapi ada juga yang kita punya kurikulum. Ya, jadi kita mulai ada learning management system di dalamnya, sehingga kita bisa lihat nanti teman-teman ini akan berkembangnya seperti apa sih. Kedua, kita bangun community. Jadi di community ini setiap hari kita fit dengan konten-konten edukasi, video, artikel, ya kemudian juga riset dan lain-lain. Karena memang sukses faktor dalam edukasi ini nggak bisa satu kali. Ya satu kali diajarin kemudian orang itu akan bisa. Nah itu nggak bisa. Jadi kita tahu ini butuh sustainability. That's why kita ngebangun community, content dan learning management untuk memastikan industri kita akhirnya bisa berkembang. Nah jadi itu yang kita lakukan. Dan sekarang sih kita lihat banyak brand yang sudah dari Foodies ya udah berkembang. Ada yang sudah diinvest, ada yang sudah mulai ratusan cabang seperti itu, Mas Wiki. Oke, menarik ya. Mungkin di kesempatan berikutnya saya dan Wiki, Mas Rex mau ikutan seminar atau workshop yang diadakan oleh Foodies biar kita siap terjun ke ini ya, dunia kuliner ya Wiki ya. Nanti saya bukain full access e-course-nya deh buat belajar. Oke. Mas Rex, thank you ya sudah bergabung bersama kami di Create Up di Power Breakfast. Sukses terus untuk Foodies. Thank you. Terima kasih. Sukses semua. Baik.